Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika terjadi suatu musibah menimpa seseorang atau sekelompok orang, umumnya orang mengkaitkan dengan kejahatan atau dosa di masa lalu. Orang yang merasa suci dan tidak berdosa kemudian menyimpulkan bahwa musibah atau malapetaka itu sebagai hukuman dari Tuhan. Orang-orang pada zaman Yesus umumnya menganggap bahwa nasib buruk karena kecelakaan adalah hukuman dari Allah atas aib atau dosa berat yang tak terampuni. Terang sabda Tuhan, Injil Kudus hari ini menyatakan Yesus mengajak kita untuk mawas diri. Daripada sibuk bergunjing mengurusi dosa orang lain,
lebih bermanfaat menyesali dosa diri sendiri. Yesus mengajak agar setiap orang harus bertobat. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, masa Prapaskah adalah saat yang tepat menghayati kerahiman Tuhan. Pertobatan pertama-tama adalah pernyataan kasih karunia Allah yang perlu kita tanggapi dengan merubah arah hidup kita, yakni membaharui relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk memurnikan niat hati kita yang acap kali jatuh dan gagal karena ketidaksempurnaan kita. Dosa telah merusak relasi kita yang harmonis dengan Tuhan dan sesama, sehingga kita menjadi orang yang tidak bahagia, terasing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur atas kasih karunia yang dengan setia Tuhan menunggu pertobatan kita. Allah sungguh kaya akan belas kasih. Itulah yang hendaknya kita syukuri dan kita amalkan dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.